A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Tasdikul Quran dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki, kemudian kesehatan, kemudian juga keberkahan dalam setiap langkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, sekarang hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab kita. Kajian kitab Al-Wafi. Sekarang di pertemuan ke-10 di kajian kitab Al-Wafi ya. Temanya itu doa yang tak terijabah. Ada doa-doa yang ternyata terhambat ijabahnya karena beberapa hal, sehingga doa tersebut tidak diijabah. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Kalau di kitabnya bisa dibuka yang sudah ada di halaman 79. Di halaman 79. Baik, kita sama-sama baca dulu redaksi hadisnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. At-thayyibul halal syatrul qabul. Baik dan halalnya itu menjadi syarat diterimanya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyibun, Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba, Allah itu tidak menerima sesuatu illa thayyiba, kecuali sesuatu itu baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin itu sama. Allah pun sudah memerintahkannya kepada para rasul utusan Allah. Faqala ta'ala, maka dalam hal ini Allah kuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah minat thayyibati, makanlah dari makanan yang thayyib, makanan yang baik, wa'malu shaliha, dan berbuat baiklah, berbuat amalan soleh. Itu untuk ditujukan kepada rasul. Nah, ditujukan kepada orang-orang mukmin di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati, dari hal-hal yang thayyibat, dari hal-hal yang baik, ma razaqnakum, apa-apa yang sudah kami berikan, kami rizkikan kepada kalian. Perintahnya sama, makan makanan yang thayyib, baik itu untuk para rasul ataupun sebagai kita, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman. Tsumma dzakara ar-rajula. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan ar-rajul, ada seseorang yutilus safar. Seseorang ini melakukan perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup melelahkan. Ash'atha aghbar. Kemudian rambutnya sampai rambutnya itu kusut karena lelahnya perjalanan.
Aghbaro, kemudian juga aghbaro itu berdebu atau kucel. Jadi ada seseorang yang melakukan perjalanan, dia rambutnya acak-acakan, kemudian juga kusam dan kucel karena lamanya atau jauhnya perjalanan tersebut yang ia lalui. Yamuddu yadaihi ilas samai, laki-laki tersebut mengangkat tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob. Dia berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa apa yang dia minta. Apa yang ia inginkan, ia berdoa dengan mengangkat tangannya. Tapi wa mat'amuhu haramun. Makanan yang ia makan haramun, haram. Wa mashrabuhu haramun. Begitupun minuman yang ia minum haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaian yang ia kenakan pun ketika berdoa haramun, haram juga. Dapatnya haram, barangnya pun mungkin haram. Wa ghudhiya bil haram. Maka semuanya itu yang menyebabkan dia sampai berdoa seperti itu, berdoa minta ini minta itu, semuanya haram. Fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana doa orang tersebut yustajab, akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, kitab Sahih Imam Muslim, nomor hadisnya nomor 1015. Baik, kita beralih ke ahammiyatul hadis di slide selanjutnya. Hadzal haditsu min ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabani al-ahkam. Jadi hadis ini merupakan hadis pilihan, di dalamnya terkandung qawaid al-Islam, pondasi-pondasi Islam. Kemudian juga wa mabani al-ahkam. Kemudian mabani, dasar ataupun pijakan. Pijakan di dalam menentukan hukum di dalam syariat Islam. Wa alaihi umdah fi tanawulil halali wa tajannub al-haram. Kemudian juga dari hadis tadi itu ada umdah, ada standarisasi, ada yang dijadikan patokan. Untuk apa? Untuk memakan makanan yang halal, kemudian watajannub al-haram, meninggalkan segala hal, baik itu perbuatan, perkataan, makanan yang haram. Kemudian juga dari hadis ini, hadis yang cukup singkat ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ini termasuk juga ke Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim sudah kita singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Ungkapan yang ringkas tapi mengandung makna yang luas. Kemudian juga dari hadis ini beberapa pentingnya bahwa bagaimana kita berinteraksi dengan mujtama, berinteraksi di dalam masyarakat. Nah, di sana ada disinggung masalah halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ada barang-barang. Nah, tentu di dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang lain pun, nah di sana dari mulai barangnya halal atau haram, kemudian cara mendapatkannya pun harus halal, tidak dengan cara-cara yang haram. Sehingga di sini disinggung ketika di dalam suatu mujtama, dalam suatu masyarakat itu sudah memilah dan memilih, ini loh yang haram dan ini yang haram, sehingga yang haram ditinggalkan dan mendekati kita semua mengarah kepada yang halal, maka masyarakat tersebut nantinya akan menjadi tuma'ninah, akan merasakan ketenangan, kemudian warkha dan sejahtera. Jadi kita lanjutkan ke lughatul hadis. Innallaha thayyibun, thayyibun ay tahirun atau suci. Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu baik.
Nah, sungguhnya Allah itu suci, munazzahun anin naqais. Allah itu terhindar, terbebas dari an-naqais, kekurangan-kekurangan, karena Allah lah yang maha sempurna. Wa thayyib, dan kalimat thayyib tadi dalam hadis itu min asma'illahi ta'ala. Salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama yang baik. La yaqbalu illa thayyiba. Artinya Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. La yaqbalu minal a'mali wal amwali illa ma kana khalisan min mafsadah au halalan. Di Allah maksudnya di sini tidak menerima yang baik, tidak menerima minal a'mal, tidak menerima perbuatan amaliyah wal amwal dan harta, kecuali amal dan harta tersebut khalisan min mafsadah. Khalisan itu ikhlas di sini. Khalisan itu kosong. Kosong daripada kerusakan, kecacatan. Atau dalam artian au halalan, atau dalam hal ini disebut halal. Amaliyahnya halal, kemudian juga hartanya halal. Amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dalam hal ini sawa bainahum. Artinya perintah Allah kepada orang-orang mukmin dan kepada kepada para rasul itu sama, sawa bainahum. Dalam hadis tadi dijelaskan, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari makanan yang thayyib. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari makanan yang thayyib, sama. Kemudian tadi sudah dijelaskan asy'asa, kusut ya, dari sya'run, tidak disisir, acak-acakan rambutnya. Albaro, kemudian banyak debunya, kucel kumal, kucel and the kumal, karena perjalanan yang ia lakukan sangat jauh. Yamudu yadaihi ila sama, maknanya yarfa'u yadaihi ila sama. Laki-laki tersebut mengangkat tangannya ke langit, da'iyan wasailan. Jadi memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'anna yustajabu lahu kaifa, bagaimana akan dikabulkan doanya jika pakaian yang ia kenakan haram, minuman yang ia minum haram, makanan yang ia minum haram, semuanya haram. Padahal Allah thayyibun, Allah itu baik dan hanya menerima yang baik di dalam redaksi hadisnya. Nah, baik, kita beralih ke fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Di slide selanjutnya, fiqhul hadis, fikih hadis. Keistimewaan dari buku ini, Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, adalah bahwa setiap hadisnya dikeluarkan fikih-fikih hadisnya, dan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, ibrohnya. Yang pertama, at-thayyibul maqbul. At-thayyib, hal yang baik, al-maqbul, yang diterima. Jadi yang diterima itu hanya yang baik. Kalau yang tidak baik, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja thayyib di sini cakupannya apa saja. Inna qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Inna qaulan nabiyyi, sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun, baik, la yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Yashmalu al-a'mala wal amwala wal aqwala wal i'tiqadat. Thayyib di sini mencakup al-a'mal, amaliyah, perbuatan, wal amwal, dan harta, wal aqwal, dan ucapan, wal i'tiqadat, dan akidah atau keyakinan. Di amalnya baik, diterima. Wal amwal, hartanya pun baik, diterima. Wal aqwal, perkataannya baik, itu diterima. Bahkan perkataan yang baik itu termasuk ke dalam sedekah. Wal i'tiqadas, dan keyakinan kita, akidah kita luruskan harus yang baik juga dalam
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa ma kana thayyiban tahiran minal mufsidati kulliha karya'i wal ujub. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan kita sebagai orang-orang mukmin illa ma kana thayyiban tahiran, kecuali amalannya itu adalah amalan yang thayyib, amalan yang baik dan suci, terbebas daripada al-mufsidat, dari kerusakan. Contohnya yang dapat merusak amaliyah kita itu adalah perbuatan ar-riya. Riya, ingin dipuji orang lain. Nah, itu. Perbuatan-perbuatan yang ada unsur riyanya itu, ya bagaimana Allah akan menerima. Wal ujub, kemudian juga sombong. Kemudian selanjutnya wala yaqbalu minal amwali illa ma kana thayyiban halalan. Begitupun dalam harta, Allah tidak akan menerima harta seorang hamba kalau hartanya itu tidak thayyib dan tidak halal. Jadi memang harus thayyib dan halal. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yaqbalullahu illa thayyiba. Maksudnya adalah bikasbil halal. Termasuk dalam bab sedekah. Ay la yaqbalullah minas shadaqati illa ma kana thayyiban halal. Allah tidak menerima sedekahnya, infaknya seorang hamba kecuali infaknya itu apa yang ia infakkan itu thayyiban, baik dan halal. Maka dalam masalah harta itu ada dua yang perlu kita perhatikan agar diterima. Yang pertama itu, harta yang kita infakkan itu harus halal, tidak haram. Jadi bukan barang haram. Contohnya, ada minuman khamr. Oh, saya mau infakkan nih minuman khamr ke pesantren. Itu kan bahaya. Diterima tidak diterima. Kenapa? Barangnya itu barang haram, bukan barang halal. Atau yang kedua, cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Contohnya, saya ini ada uang hasil korupsi. Ada 500 juta rupiah. Saya akan infakkan ke pesantren untuk pembangunan pesantren. Apakah Allah terima? Tidak. Karena di sini pun tadi la yaqbalullahu minas shadaqati illa ma kana thayyiban halalan. Allah tidak mungkin menerima sedekahnya, infaknya seseorang kecuali sedekahnya itu thayyib dan halal. Dalam harta tadi sudah disebutkan dua. Jadi harta yang diinfakkan bukan harta yang bukan barang haram, kemudian juga cara mendapatkannya. Jadi harus ditinjau dari dua hal tersebut. Hartanya harus halal, kemudian juga cara mendapatkannya pun dengan cara yang halal. Infak 1 miliar untuk pesantren Tasdiqul Quran. Tapi cara mendapatkannya itu bukan dengan cara yang halal. Tidak diterima. Allah menolak. Atau ada orang yang ia bersusah payah. Dia infak ke pesantren Tasdiqul Quran dengan tidak seperti yang tadi 1 miliar. Ini dengan 10.000. Nah, itu justru yang diterima. Karena cara mendapatkannya pun halal. Harus diperhatikan. Apalagi kalau harta yang didapatkan dari cara yang haram, itu dimakan. Nanti ada lebih parah lagi. Apalagi sampai dagingnya terbentuk dalam tubuhnya itu diambil dari cara-cara yang haram. Nah, itu akan lebih parah lagi. Nanti kita singgung. Kemudian juga perkataan al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik itu pun termasuk ke dalam sedekah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti qaula zur, perkataan jorok, perkataan keji. Itu Allah la yaqbalu, Allah tidak akan menerima. Kenapa hal ini ada? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pun sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an.
di surat Ibrahim untuk perkataan baik. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perumpamaan kalimatan thayyibatan, perkataan yang baik itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, yang ia bisa mengambil manfaat dari pohon tersebut. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin. Begitupun perumpamaan perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang kurang baik itu kasyajaratin khabithatin. Seperti ya pohon yang khabith, yang jelek, tidak bisa diambil manfaatnya. Baik, kemudian yang selanjutnya, di slide selanjutnya, wa qala Ibnu Rajab fi nihayati hadzal ma'na al-'am liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Rajab dalam memaknai hadis ini yaitu wala yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Al-mu'minu kulluhu thayyibun. Orang mukmin itu semuanya thayyibun, baik. Baik apanya? Qalbuhu, hatinya baik, walisanuhu, dan lisannya pun, perkataannya pun baik. Wajasaduhu, dan jasanya pun baik. Makanya hatinya, kalau dia merasa seorang mukmin, hatinya harus terus di-upgrade, diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Lisanuhu, oh saya seorang mukmin, lisan saya harus thayyib, perkataannya harus baik juga, tidak menggibah orang, tidak memfitnah orang. Wajasaduhu, juga anggota badan seorang mukmin itu thayyib. Maka kita pun ketika akan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, dan kita tahu tidak diridhoi Allah, introspeksi kemudian berubah menjadi Superman. Nah, tidak, berubah menjadi lebih baik lagi. Karena kita seorang mukmin. Bima yaskunu fi qalbihi minal iman. Nah, di hatinya itu tadi ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahara ala lisanihi minad dzikri. Ya, lisannya itu tidak lepas gerakannya itu daripada adzikri, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati, lisan, kemudian jasad. Jasadnya seperti apa? Wa ala jawarihi minal a'malis sholihati. Berbuat hal-hal yang sholihah, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ini merupakan apa? Samaratul iman, buah daripada keimanan. Jadi kalau hatinya sudah baik, imannya sudah baik, lisannya sudah baik, maka buahnya itu akan dilakukan oleh anggota badannya, melakukan amaliyah-amaliyah yang baik. Kemudian yang kedua, di bab yang kedua, kaifa yakunul al-amalu makbulan thayyiban. Bagaimana sih amalan itu bisa diterima? Nah, ada faktor-faktornya, di antaranya inna min a'dhami ma yaj'alu amalal mu'mini thayyiban makbulan tibu mat'amihi wa hillu. Di antara faktor penyebab amalan seseorang itu diterima adalah yang pertama, tibu mat'amihi. Makanannya itu thayyib, baik, wahil, dan juga halal. Di samping halal, makanannya pun baik. Baik untuk dikonsumsi secara medis, secara kesehatan. Wafil hadis, dan di dalam hadis, dalil ala annal amala la yaqbalu illa bi aklil hal. Dalam hadis pun, makanan kita tidak diterima kecuali makanannya itu halal. Wa annal harama yufsidul amala. Karena sesungguhnya yang haram, yang sudah Allah haramkan makanannya, itu yufsidul amal, akan merusak amaliyah kita. Jadi memang ada efek, ada dampak.
makanan yang kita makan itu akan menjadi daging. Ketika kita menanamkan, istilahnya menanam lah, makanan yang kita makan haram jadi daging, nanti pun itu ada efeknya. Sebaliknya, makanan yang kita makan halal, kemudian kita makan dia jadi daging, itu pun akan ada efeknya. Ada efek baik dan efek buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluasan rezeki, bisa mendapatkan dan bisa mengkonsumsi barang-barang yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini pun disinggung wa makna hada annar rusula wa umamahum ma'muruna bil akli minat thayyibati allati hiyal halal wa bil amali sholih. Baik para rasul ataupun umatnya, kita umat Nabi Muhammad dituntut, diperintahkan ma'murun untuk memakan makanan yang halalan thayyiban, karena itu akan berefek kepada al-amal as-sholih, amalan baik. Itu ada dampaknya. Fama kana al-aqlul halala fal amalu sholih. Maka kalau kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, maka amaliyahnya pun nanti dari mulai lisan, dari mulai jawari, anggota badan itu melakukan hal-hal yang baik. Fa'idha kana al-aklu ghairu halalin. Maka sebaliknya, jika kita banyak mengkonsumsi hal-hal yang barang-barang yang haram, fakaifa yakunul amalu maqbulan. Maka bagaimana amalnya itu akan diterima? Setiap hari kita mengkonsumsi barang-barang yang haram. Setiap harinya pun kita sholat, kita berinfak, kita berzakat dari harta yang kita dapatkan, tapi dari cara-cara yang haram. Seperti apa diterimanya? Itu jadi pertanyaan besar. Wa qad akhraja at-Tabrani. At-Tabrani memberikan catatan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, qala, ia mengatakan, talaitu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Aku membaca ayat Al-Qur'an di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ini, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang makanan tersebut halalan thayyibah. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian tiba-tiba berdiri Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasulullah, doakanlah aku. Berdoalah engkau kepada Allah supaya Allah itu menjadikan doa-doaku itu mustajab, terijabah. Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, ya Sa'd, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Baguskanlah, baikkan tuh makananmu, maka doamu akan diijabah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi jiwa yang Muhammad ada di dalam genggamannya, ini demi Allah. Ini kalimat pengganti wallahi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sama. Demi Allah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yakziful luqmatal harama fi jawfihi, apabila memasukkan satu suapan makanan fi jawfihi, di tenggorokannya. Dia memasukkan makanan, makan makanan sampai ke tenggorokannya, ma yakbalullahu minhu amalan, Allah itu tidak akan menerima amalan dia. Jadi satu suapan makanan haram, Allah tidak akan menerima amalan dia arba'ina yauman, 40 hari. Nauzubillah min dzalik.
di slide selanjutnya ya. Nah, 40 hari arba'ina yauman. 40 hari. Wa ayyuma abdi nabata lahmuhu min suhti fannari aula bihi. Dan jika makanan tersebut sudah masuk, kemudian menjadi lahmuhu, nabata lahmuhu, sudah jadi daging, maka fannaru aula bihi, maka neraka itu aula, lebih utama baginya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, la yaqbalullah sholata mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak menerima salatnya seseorang hamba fi jawfihi haramun, yang di tenggorokannya itu masih ada makanan yang haram. Ya, kemudian ada timbul pertanyaan, Allah tidak menerimanya itu apakah tidak menerima pahalanya saja atau termasuk dengan perbuatannya, amaliyahnya, ibadahnya? Maka pembahasan ketiga, infa'ul qabul, tidak diterima. Tidak diterimanya itu di sini dikatakan, penulis mengatakan qad yufidun nafil qabul fi ba'dil ahadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam nafyus sihhati. Jadi yang pertama, tidak diterimanya itu nafyus sihhati, tidak sah perbuatannya, amalannya itu tidak sah, ditolak saja udah. Contohnya, wa mithluhu hadis. Contohnya di hadis ini, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak mungkin menerima sholatnya seseorang apabila ia berhadas, memiliki hadas, sampai ia berwudu. Jadi kalau kita tidak punya wudu, kemudian kita sholat, itu sholatnya tidak diterima, perbuatannya tidak diterima, apalagi pahalanya. Fal qabulu huna, maka yang dimaksud diterimanya di sini huwa as-sholat. Itu sholatnya sampai ia benar-benar bersuci, berwudu. Atau yang kedua, jadi maknanya yang pertama itu dari intifa'ul qabul, tidak sah, nafyus sihhah, tidak sah, memang tidak diterima sholatnya, tidak diterima amaliyahnya. Yang kedua, bisa jadi nafyul ajri was thawab, tidak diberikan pahala. Jadi kalau perbuatannya ya diterima, tapi tidak ada pahala. Istilahnya capek gawe teka pakai, itu kalau bahasa Sundanya. Kita sholat, kita melakukan kebaikan, tapi tidak ada pahala. Sama halnya ketika saum, Rasulullah pernah mengatakan banyak nanti dari umatku itu yang dia melakukan saum, tapi tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jadi pahalanya tidak ada. Wa qad yufidu nafyul qabul fi katsirin minal ahadits nafyul ajri was thawab. Jadi tidak mendapatkan pahala. Contohnya, jadi perbuatannya diterima, tapi tidak ada pahalanya. Ya percuma juga ya. Contoh, la yaqbalu sholat tamra'atin. Jadi tidak diterima sholat seorang wanita allati zawjuha 'alaiha sahitun, yang ketika suaminya itu sedang marah kepada istri tersebut. Jadi suami istri, istrinya sholat, suami itu sedang marah kepada istrinya, maka sholatnya istri itu diterima, tapi nafyul ajri was thawab, tidak ada pahala, tidak mendapatkan pahala sholatnya. Tapi kewajibannya sudah dilakukan, yaitu sholat, tapi tidak ada pahalanya. Wala man ata kahinan, dan juga tidak diterima sholatnya orang yang datang berobat kepada kahin. Kahin itu dukun, paranormal, berobat ke paranormal, itu tidak diterima sholatnya. Kalau ia sholat, ia hanya melaksanakan kewajiban sholatnya saja, pahalanya tidak ada. Wala man syariba khomron,
Dan juga tidak diterima sholat bagi orang yang meminum minuman keras. Minuman keras. Minuman lunak sama saja, yang penting memabukkan, mampu menghilangkan akal. Tidak diterima ya sholatnya. Wanita atau seorang istri sholat padahal suaminya sedang marah kepada istrinya karena mungkin kesalahan istrinya. Wala man atakahin, atau orang yang mendatangi dukun, berobat kepada dukun. Wala man syaribal khamr, dan orang yang meminum minuman keras. Satu hari ini, saya minum minuman keras, pakai galon, habis tuh. Maka satu hari itu dia sholat, dia melaksanakan kewajiban sholat, tapi tidak ada pahalanya. Nafyul ajri was thawab, tidak ada pahala sedikit pun. Itu tidak diterima pahalanya. Itu berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari. Jadi kalau minum minuman keras atau kita datang kepada dukun, itu 40 hari ke depan sholat kita tidak ada pahalanya. Tapi kewajibannya harus sholat. Apalagi kalau misalkan minum minuman keras, datang kepada dukun, kemudian tidak sholat. Itu lebih parah lagi. Sudah kewajibannya ditinggalkan, pahalanya pun tidak ada. Kemudian yang keempat, kaifa yakhrujul muslim minal haram. Bagaimana seorang muslim jika mau keluar dari perkara yang haram. Di sini dikatakan, yatakhallasul muslimu minal malil haram Ada seorang muslim, dia mendapatkan harta yang haram. Contohnya, uang nih, tahu dia uang ini uang haram. Ada yang tiba-tiba masuk rekening 10 juta misalkan. Ini dari siapa nih? Tiba-tiba ada, tidak tahu dari siapa-siapa. Khawatirnya haram karena tidak jelas. Apa yang harus dia lakukan? Atau nemu barang mahal, tidak tahu orangnya. Apakah harus dihancurkan atau disedekahkan atau diambil? Di sini dikatakan ada asar sahabat, Ruya an Malik bin Dinar, diriwayatkan oleh Malik bin Dinar. Sa'altu Atha bin Abi Robah amman indahu malun haramun wala yu'rafu arbabuhu. Aku bertanya kepada Atha bin Abi Robah tentang ada seseorang yang ia memiliki harta yang haram dan tidak diketahui pemiliknya. Wa yuridu al-khuruj minhu, dan dia itu ingin terbebas dari barang tersebut. Tidak mau jadi beban. Jadi barang ini harus seperti apakan? Qala. Kemudian atau menjawab, yatasaddaqu bih. Sedekahkanlah. Wala aqulu inna dzalika iz'an. Tapi aku tidak berani mengatakan bahwa pahalanya itu bagi dia. Jadi kalau kita menemukan ada barang haram nih, kita itu, ini jadi beban saya nih, harus seperti apa? Saya mau bebas dari barang ini, harus diapakan? Kalau kata Atha itu disedekahkan. Pahalanya untuk siapa? Nah, Atha ini tidak mengatakan bagi saya atau bagi pemilik ini. Yang penting sedekahkan sajalah. Masalah pahala itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wal masyhur anis Syafi'i rahimahullahu taala. Yang masyhur pendapat Imam Asy-Syafi'i fil amwal al-haram, tentang harta yang seperti itu, tentang harta yang haram seperti itu, annaha tufadu, dijaga, disimpan dulu, wala yutasaddaqu, dan tidak disedekahkan dulu, hatta yadhharu mustahiquha, sampai pemiliknya itu jelas ada. Kalau sudah ada, nih saya dapat nih, mau diambil atau mau disedekahkan. Cuman kan kadang kita ini punya siapa, udah lama, sudah bertahun-tahun, saya mau terbebas dari yang beginian, seperti apa kan?
Wa kana al-Fudail bin Iyad. Ini menurut Fudail bin Iyad. Yara anna man indahu malun haram la yu'rafu arba au la ya'rifu arbabahu atau la yu'rafu arbabu. Tidak diketahui pemiliknya. Orang yang memiliki harta haram dan tidak diketahui pemiliknya. Annahu sesungguhnya barang-barang tersebut itu dihancurkan atau dibinasakan fil bahari di laut. Dihancurkan, buang aja ke laut. Dan juga wala yutasaddaqu dan juga tidak disedekahkan. Jadi barangnya kalau kata Fudail itu dihancurkan, dibuang ke laut, selesai. Jadi kita bisa terbebas dari beban harta itu. Waqala kemudian beliau mengatakan la yataqarrabu ilallah illa bittayyib. Karena kenapa? Ya, jangan sekali-kali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam hal yang baik. Karena kan itu barang halal tidak jelas. Qala Ibnu Rajab mengatakan, ini pendapat Ibnu Rajab, was sahih as-shadaqatu bihi. Yang benar itu kata Ibnu Rajab disedekahkan. Li'anna itlafil mal wa idha'atihi manhiyun anhu. Karena menghancurkan dan memusnahkan barang itu dilarang. Kalau disedekahkan innama hiya shadaqatun an maliki. Kalau disedekahkan pahalanya itu untuk pemiliknya yang tadi tidak diketahui siapa pemiliknya. Liyakuna naf'ahu lahu fil akhirah. Agar dirasakan manfaatnya nanti itu di akhirat. Itu menurut Ibnu Rajab. Jadi disedekah. Kalau kita mau terbebas, disedekahkan. Selesai. Pahalanya untuk pemilik barang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, asbabu ijabatid doa. Sebab-sebab diijabahnya doa. Seperti apa jika doa kita mau diijabah? Di antaranya ada syarat-syaratnya. Di antaranya itolatus safar. Mengadakan perjalanan. Travel. Wa mujarrad as-safar yaktadi ijabatid doa. Jadi ketika kita melakukan satu perjalanan, kita berdoa di sana, ya itu lebih dekat dengan diijabah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Tirmidzi bin hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, "Talatsu da'watin mustajabatun la syakka fihi." Ada 3 doa yang diijabah, yang tidak diragukan lagi ijabahnya. Yang pertama, da'watul madlum, doa orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang yang terzalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang-orang yang musafir, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Wa da'watul walidi liwaladi, dan doanya orang tua liwaladihi kepada anaknya. Ya, kalau ke anak pun perbanyak doa. Dicium keningnya kemudian didoakan. Cium ubun-ubunnya diusap, didoakan. Banyak-banyak berdoa kepada anak. Wa idza tala safar, apabila seseorang itu melakukan perjalanan, kana aqrabu ila ijabati doa. Itu lebih dekat untuk diijabah doanya. Kenapa? Li'anna, karena orang yang sedang mengadakan perjalanan itu inkisar, pasti merasakan satu kelelahan, lemah apanya? Lemah jiwanya. Itu dengan melakukan perjalanan yang dilakukan. Wa tahmilul masyak, kemudian juga yang mengadakan perjalanan pun sebenarnya menjadi beban juga, beban diri. Maka itulah yang menjadi penyebab diijabahnya doa. Kemudian yang kedua, husul. Di sini itu maksudnya husul rendah diri. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu kita harus rendah diri. Jangan sombong. Apalagi kita sebagai hamba Allah.
Allah itu adalah yang menciptakan kita, Tuhan kita semua, Rabbuna. Maka sudah sepantasnya, seharusnya kita sebagai hamba ketika berdoa rendah diri. Nah, rendah diri itu wajib di hadapan Allah, tapi tidak di hadapan manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah pun pernah, nah di sini dalam hadisnya kita persingkat saja, Rasulullah pernah sangat merendahkan dirinya ketika berdoa. Waktu itu waqad kharajan Nabi pernah keluar ilal istisqa ketika mau melaksanakan salat istisqa, salat meminta hujan. Dengan rendah diri, kemudian dengan sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang jim, madul jadaini ila sama. Mengangkat tangan. Nah, itu salah satu yang dianjurkan. Wa huwa min adabid du'a. Itulah di antara adab berdoa mengangkat tangan sesuai dengan hadisnya tadi. Ya muddu yadaihi ila sama'i ya rabbi ya rabbi. Seorang yang mengangkat tangannya ketika berdoa itu menjadi bagian dari adabid du'a, dari adab berdoa mengangkat tangan. Ya, ada juga orang-orang yang tidak menganjurkan mengangkat tangan. Jadi, kalau kata penulis di sini, wa huwa min adabid du'a. Ini yang mengangkat tangan itu termasuk dari adab berdoa. Karena memang di hadisnya begitu. Kemudian Rasulullah memberikan contoh, Innallaha ta'ala hayyun karimun. Sungguhnya Allah Ta'ala itu hayyun, maha malu dan maha mulia. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifron khaibatain. Jadi Allah itu malu jika tidak mengabulkan doa seorang hamba yang seorang hamba itu berdoanya mengangkat tangannya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi Nabi yarfa'u yadaihi, pernah mengangkat tangannya fil istisqa, ketika dalam istisqa, salat meminta hujan, hatta yura bayadu ibtihi, sampai terlihat putih ketiaknya itu karena tangannya diangkat. Wa rafa'a yadaihi yaumul badar, kemudian juga mengangkat tangannya berdoa kepada Allah ketika perang Badar. Yastansurullah, meminta pertolongan kepada Allah alal musyrikin, terhadap orang-orang musyrikin, agar orang musyrikin dikalahkan. Hatta saqata ridauhu an mankibai, sampai-sampai sorban yang beliau kenakan itu jatuh dari pundaknya. Kemudian yang selanjutnya, al-ilhahu 'alallahi azza wa jalla, yaitu benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin bahwa apa yang kita minta itu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Maka berharaplah kepada Allah semata, jangan berharap kepada manusia. Ya. Nah, berharap kepada Allah dengan seperti apa? Wadzalika bitakriri dzikri rububiyatihi subhanahu wa ta'ala, ya, dengan menyebutkan rububiyah. Rububiyah ya ketuhanan. Contohnya kita mau minta rezeki, ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Wahai Allah, Engkau yang Maha Pemberi rezeki. Minta rahmat, minta kasih sayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Diawali dengan kalimat-kalimat rububiyah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Aisyah, idza qala al-'abd, apabila seorang hamba mengatakan, meminta, ya Rabb, wahai Tuhanku, 4 kali, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, qala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, labbaika 'abdi, aku datang wahai hambaku. Ada apa? Sal tu'tahu, mintalah kamu, maka kamu akan aku beri. Itu hadis dari Aisyah. Kemudian juga yang keenam,
hal-hal yang bisa mempersulit diijabahnya ad-du'a. Hal-hal yang mempersulit apa saja? Asyara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi dalam hadis yang ke-10 tadi ya, yang ke-10 itu sudah mengatakan dalam ungkapan fa anna yustajabu lah, bagaimana dia akan dikabulkan doanya. Yaitu wa mat'amuhu haram, wa mashrubuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Pakaiannya yang ia kenakan haram, makanan yang makan haram, minuman yang ia minum haram, semuanya dari yang haram. Maka itu salah satu dari hal-hal ataupun faktor-faktor yang bisa membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan haram, sedangkan Allah innallaha thayyibun. Sedangkan Allah itu maha baik. Kemudian selanjutnya, tapi dalam hal ini itu istifham. Ada istifham. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimanakah doanya dia akan dikabulkan? Nah, di sini ada at-ta'ajjub, ada rasa ta'ajjub, keheranan. Kemudian istib'ad, ada ketidakmungkinan. Walakin walaysa shorihan, dan ini tidak secara sharih. Fistihalati al-istijabah. Jadi tidak secara mutlak semuanya pun tidak dikabulkan. Si dalam mengandung istifham. Cuman tadi ada catatan. Syarat diterimanya itu ada dua. Kalau barang bukan barang haram, kemudian juga cara mendapatkannya harus halal. Kemudian tidak diterimanya itu layak kebalu, tidak diterima ya. Ada dua. Nafiyus sihah, tidak sah perbuatannya pun tidak diterima. Atau yang kedua itu nafsul ajri was thawab, tidak diberikan pahala. Kemudian di selanjutnya nomor 7 ya, ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Termasuk sholat juga kan, sholat secara bahasa itu ad-du'a, maknanya doa. Dia perbanyak berdoa. Maka doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Kemudian juga yang ke-8 di slide selanjutnya, bahwa hadis ini pun menyuruh kita sebagai orang-orang mukmin alal infaki minal halal, untuk berinfak, bersedekah dengan hal-hal yang halal. Wan nahyu anil infaki min ghairihi, dan melarang untuk berinfak dengan hal-hal yang haram. Yang ke-9, anna man arada ad-du'a, barang siapa yang dia itu berdoa mau dikabulkan doanya, maka harus halal. Halal ma'akruhu, makanannya harus halal, wa malbasuhu, dan pakaiannya pun harus halal, hatta yuqbalu doa, sehingga doanya pun dikabulkan. Kemudian yang ke-10, yaqbalullahu minal mu'minina al-infaqo minat thayyibi. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima infaknya, sedekahnya orang-orang al-mu'min, orang-orang mukmin yang infaknya itu thayyib, infaknya itu baik, halal. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita bahas di hadis 10 ini ya, mengenai doa. Ada doa yang tidak dikabulkan, kenapa? Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, jangan lupa subscribe channel Tasdiqiyah Channel sebagai media dakwah untuk kita semua agar lebih bermanfaat di masyarakat luas. Baik, sebelum kita beralih ke tanya jawab, kita ada iklan sejenak, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Berjumpa lagi di hari Jumat penuh dengan berkah. Kami laporkan perkembangan pembangunan masjid Pondok Pesantren Tasbihul Quran. Kita lihat di belakang kita sedang mempersiapkan pengecoran lantai 2. Mudah-mudahan seminggu lagi kita melaksanakan pengecoran dan lantai utamanya nanti bisa kita bereskan, persiapan bisa dipakai di bulan suci Ramadan. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi sahabat-sahabat yang telah mewakafkan sebagian rezekinya. Allah nanti yang membalasnya dan mudah-mudahan semuanya diberikan rumah yang terindah di surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti hari Jumat ya, kita akan melaksanakan pengecoran untuk masjid dan asrama pesantren Tasbihul Quran. Baik, mungkin ada pertanyaan dari para netizen yang baik hati. Baik, yang pertama dari Kang Entis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ada cara agar setiap doa kita itu tersegerakan diijabahnya? Semisal meminta anak, jodoh, atau rumah. Terima kasih. Doa khusus ya. Sebenarnya untuk doa khusus ada. Cuman ini mahal. Enggak juga sebenarnya untuk doa khusus itu terserah kita. Tidak ada doa khusus. Kalau kita sebenarnya kita sendiri bisa. Mau rumah ya udah, doanya terus saja rumah. Ya Allah, saya mau punya rumah sendiri, saya mau rumah sendiri. Itu kan doa khusus. Tapi untuk lebih afdolnya tadi dikatakan di dalam hadis ya, ketika doa itu ada al-ilhahu ala Allahi azza wajalla, itu dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan bitakriri dzikri rububiyah, dengan menyebutkan nama-nama Allah. Ya Allah ya Razzaq, wahai Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rumah, berikanlah kami jodoh, berikanlah kami anak. Tentunya berdoa itu untuk orang mukmin adalah mukul ibadah tameng. Tameng, ada tameng? Ya tameng. Apakah hanya bertahan saja? Tameng tidak. Tapi apa? Ada pedang. Kita berusaha juga. Ada orang melawan pakai tameng. Nah, doa itu adalah tameng orang mukmin. Apakah hanya diam saja, cukup pakai tameng saja untuk menghindari orang menyerang kita? Tidak. Masih ada tangan untuk menyerang. Jadi doa iya, usaha iya. Itu di antara yang bisa kita lakukan. Jadi berdoanya dengan menyebutkan rububiyah, tadi dikatakan dengan ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Rahim, dan lain sebagainya dari Asmaul Husna. Kemudian juga tetap kita ikhtiarkan, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu tidak menerima, atau Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum, sampai kaum tersebut, orang tersebut mau merubahnya. Artinya Allah memberikan kita ikhtiar yang banyak. Baik, kemudian yang kedua dari Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bolehkah berdoa saat sujud terakhir dalam sholat? Dan caranya diucapkan atau cukup dalam hati? Jazakumullahu khairan katsir. Baik, nah, berdoa di dalam sujud itu dianjurkan. Bahkan hal terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika seorang hamba di dalam sholat dalam posisi sujud, dahinya itu berada di bawah, sehingga bahkan ya ini adalah mahkota kita. Mahkota kita, kepala itu ada di posisi paling bawah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedang merendah diri. Keperbanyaklah, karena memang di hadisnya pun ada, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Apakah pakai bahasa Arab? Tidak, sesuai yang dipahami. Daripada bahasa Arab tidak dipahami, ini bahasa kita. Kecuali memang bacaan sholat itu sudah
harus pakai bahasa Arab. Kita yang harus paham bahasa Arab, belajar terus, tahu artinya. Selebihnya, ketika bacaan sholat sudah ditunaikan, kita boleh berdoa lebih dari itu. Bisa di dalam hati saja, tidak perlu diucapkan. Di dalam hati, insya Allah bisa. Kemudian selanjutnya dari Mama Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apabila ada orang yang memberi sesuatu padahal saya tahu ini ada ke bawahnya. Mungkin ya. Padahal saya tahu kalau sesuatu itu dihasilkan dari cara yang tidak halal. Bagaimana cara menolaknya supaya tidak menyinggung? Syukron. Nah, ini luar biasa. Ini karena bersinggungan dengan hati orang, maka kita perlu hati-hati juga. Jangan sampai menyinggung. Cuman kalau misalkan kita sudah tahu, dia itu memberi kita, kemudian cara mendapatkannya sudah tahu dari jalan yang haram, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dari yang rendah dulu ya. Yang pertama itu kita terima, kemudian kita tadi disedekahkan. Kemudian yang kedua, kita terima, kemudian kita memberikan pemahaman nasihat. Yang paling ekstrim itu kita menolak pemberian, mohon maaf saya belum bisa menerima ini, mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan kalau bisa diberikan nasihat mengenai bagaimana barang-barang itu haram. Sama seperti tadi, ketika kita dihadapkan dengan barang yang haram, seperti apa? Dan kita mau terhindar tuh. Kalau diterima bingung nanti seperti apa. Berarti kita terima, infakkan, selesai urusan. Pahalanya untuk siapa? Untuk yang memberi? Bukan. Itu untuk yang memang pemilik harta yang sesungguhnya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling rendah. Cuman kan di sana pun ada dakwah. Ketika kita bisa melakukan dakwah dengan tangan, dengan kekuasaan, lakukan. Ketika tidak bisa, dengan perkataan diberikan nasihat, diberikan pemahaman, dan lain sebagainya. Atau yang terakhir, cukup dengan hati didoakan. Tapi itu al-aful iman, selemah-lemahnya iman. Kalau kita bisa menasihati orang, oh mohon maaf ini dari mana barangnya, ketika sudah tahu, oh mohon maaf belum bisa menerima, selesai. Dan kalaupun kita menerima, ya tidak masalah juga. Karena itu hubungannya bukan kita, tapi dianya yang memberinya. Karena dia cara mendapatkannya tidak haram. Seperti halnya, oh ini banyak barang-barang haram nih. Saya mau terhindar. Seperti apa ya? Infakkan ke pesantren, selesai. Karena pesantren pun ya milik Allah, itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang selanjutnya dari Ibu Kurniawati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan situasi orang yang bisa jadi mendapatkan hartanya bukan dari cara yang thayyib, tapi kelihatannya hidupnya selalu baik. Padahal tadi dikatakan salah satu syarat doa terkabul adalah halal dan thayyib. Jazakumullahu khairan. Baik. Ini pertanyaan bagus. Kadang kita mendapatkan tidak hanya di orang Islam, tapi orang luar pun yang ia mendapat, orang non-Islam mendapatkan hartanya bukan dengan cara-cara yang halal, tapi malah lebih sejahtera. Nah, seperti itu. Nah, ini hati-hati juga. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang seperti itu sedang diuji. Nanti ujiannya itu disekaligus-kan. Ketika misalkan ya ada orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang tidak haram, tapi kita melihat sepertinya sejahtera, itu hati-hati. Itu ujian, orang itu sedang diuji. Terlebih lagi kita juga sedang diuji. Apakah kita akan seperti apa? Sabar atau malah mengikuti orang yang tidak benar? Nah, itu nanti di dalam Al-Quran dikatakan, saya lupa ayatnya, awal ayatnya.
Yang pada intinya bahwa orang-orang yang diberikan keleluasaan, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, dan seterusnya, itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada suatu saat akan diberikan adab disekaliguskan. Jadi itu ditahan-tahan adabnya, nanti akan disekaliguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah bertawakal, bersabar, kemudian berikhtiar, selalu bertawakal, berikhtiar, agar segala apa yang kita usahakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhu wa radu'an, itu salah satu prinsip para sahabat. Kenapa gelarnya itu radhiyallahu anhu wa radu'an dalam Al-Qur'an? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi ada kesesuaian. Hamba Allah ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada hambanya. Itu yang mengakibatkan masuk surga. Jangan sampai ada salah satu pihak kita ridho nih berbuat ini, mendapatkan harta dengan cara seperti ini, kita ridho karena cepat banyak hartanya. Tapi apakah Allah ridho? Nah ini hati-hati juga. Baik, selanjutnya baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di dunia leasing yang katanya riba. Bagaimana menyikapinya sementara kita hanya pegawai yang mendapatkan penghasilan atau gaji dari hasil kita bekerja? Begini, banyak sekali pertanyaan mengenai hal ini sebenarnya, dan sudah banyak sekali di YouTube dan lain sebagainya pun dijelaskan bagaimana yang sikap kita ketika memang kita itu bekerja di dunia seperti itu, yang dikatakan mungkin riba. Apa yang kita lakukan? Yang paling bisa kita lakukan, kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang kedua, beralih ke pekerjaan lain jika memungkinkan. Tapi jika itu adalah satu-satunya dan kita tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarga, maka banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan celah untuk kita bisa mencari ma'isyah di luar sana, tidak di hal tersebut. Atau yang ketiga, yang paling mentok itu, ya kita berusaha untuk tidak bekerja di sana jika memang sudah ada celah untuk keluar dari sana, kemudian membuka usaha dan sebagainya. Itu dilihat dari kesempatan-kesempatan. Baik, kemudian ada lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan jawaban singkatnya bisa difahami. Jika belum puas ataupun ada hal-hal yang masih kurang, nanti insya Allah akan dijelaskan atau bisa lihat di beberapa jawaban dari ustadz-ustadz di Tasdikul Quran. Jazakumullahu khairan katsira. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hukuman. Tapi nanti akan ada tinjauan-tinjauan bagaimana Nabi memberikan penghargaan dalam mendidik anak dan bagaimana Islam juga memberikan hukuman dalam pendidikan anak. Tidak berlama-lama lagi, nanti silakan kepada para sahabat bisa bergabung, memberikan pertanyaan, memberikan rahasia-rahasia tips-tipsnya yang sangat